"Nyai, yang ini kan kamarnya?" tanya Baharudin lembut. Langkahnya berhenti di depan pintu kamar yang tertutup. Dia tidak bisa langsung membukanya, kunci masih dipegang Nyai Aisyah. "Iya," jawab Nyai Aisyah dengan suara bergetar. Jantungnya semakin cepat berdetak membuat nafasnya tersengal-sengal. Nyai Aisyah memasukkan anak kunci ke dalam lubang kunci. Tangannya yang gemetar membuatnya kesulitan, bahkan beberapa kali anak kunci itu meleset dari lubangnya. "Kok susah amat, Bi?" gumam Nyai Aisyah menggigit ribibnya yang basah alami. Dia menatap malu ke arah Baharudin yang tersenyum geli melihat tingkahnya yang seperti seorang gadis remaja. "Tangan kamu gemetar, jadi susah masuk," bisik Baharudin mengambil anak kunci dari tangan Nyai Aisyah. Dengan mudah Baharudin membuka pintu. "Iya," gumam Nyai Aisyah tertawa kecil. Kenapa dia seperti remaja belasan tahun yang merasa serba canggung berduaan dengan pujaan hatinya? Nyai Aisyah mendahului Baharudin masuk ke dalam kamar dengan spring bed lebar di tengahnya. Ada dua kursi menggapit meja di pojok kiri menempel pada tembok dingin. Nyai Aisyah mengambil remote kontrol AC yang tergeletak di meja dan mengatur suhu ruangan agar menjadi lebih sejuk. Baharudin menyusul masuk, memeluk Nyai Aisyah dari belakang dengan geria yang berusaha ditahannya sejak pertama kali mereka bertemu. Atau bisa dikatakan geria itu sudah membekar jiwanya sejak dia diperkeos dua wanita petani dengan tangan terikat. Baharudin ingin membalas perbuatan para wanita petani itu pada Nyai Aisyah, mengembalikan harga dirinya karena perkeos itu. Nakal, Nyai Aisyah, men. Ningsara menatap bayangan wajahnya di cermin dengan perasaan yang berkecamuk menjadi satu. Entah kegilaan apa yang sudah dilakukannya dengan Baharudin sehingga mengobrol kegombakan begitu murah. Tanpa bisa dicegah, sebutir air mata membasahi pipinya yang halus dan semakin lama semakin banyak hingga akhirnya isak tangisnya pecah. Penyesalan selalu datang terlambat, dia tidak akan bisa mengembalikan kegembokan yang sudah hilang. Bahkan ada lagi resiko besar yang sekarang membayangi dirinya dan akan menghancurkan masa depan dan kehormatan ayahnya. Ningsara menggelengkan wajahnya berusaha mengusir bayang-bayang mengerikan itu. Tidak, dia tidak boleh hamil apapun caranya. Pikiran itu justru dibantah oleh Ningsara. Bagaimana kalau dia benar-benar hamil, mengingat begitu banyak hujeb Baharudin masuk ke dalam serambinya dan sebagian mungkin sudah memberi sel telurnya yang subur. Ningsara mulai menghitung jadwal datang merah. Masih ada 2 atau 3 hari lagi dia akan datang merah. "Ning, boleh Umi masuk?" Suara lembut Nyai Aisyah disertai ketukan pintu kamar menyadarkan Ningsara. Dia berusaha menghapus air mata yang membasahi pipinya. Dia tidak boleh terlihat menangis di hadapan ibunya. Terlihat lemah hanya akan membuat dirinya semakin terpuruk dalam ketidakberdayaan. "Sebentar, Umi." Ningsara menatap wajahnya di cermin. Dia berhasil menghentikan tangisannya dan pipinya sudah kering dari air mata. Sedikit bedak dia bubuhkan untuk menghapus sisa-sisa noda air mata, namun ibunya pasti akan tahu kesedihan yang membayang di wajahnya. Dia selalu tahu entah bagaimana caranya. Nyai Aisyah selalu tahu hal yang berusaha disembunyikan olehnya. "Nih, Gus Nur kecelakaan." Dan suaranya Aisyah berganti dengan tangisan samar yang terdengar oleh Ningsara. Berita itu membuatnya terkejut dan menduga kecelakaan itu merenggut nyawa Gus Nur. Innalillahi. Ningsara berlari membuka pintu. Nyai Aisyah langsung memeluknya dan tangisannya pecah di pundak Ningsara yang berdiri mematung. Dugaannya seperti benar, Gus Nur wafat dalam kecelakaan itu. "Gus Nur?
wafat. Ning Sarah bertanya lirih, kehilangan Gus Dur pastilah pukulan telak untuk keluarganya karena selain sebagai ulama muda yang cukup berpengaruh di daerahnya, dia juga suami dari Ning Isma, saudara sepupunya. Iya Ning, jenazah Gus Nur masih berada di rumah sakit dan Kang Somat, Nyai Aisyah mulai berhasil mengendalikan diri. Dia tidak bisa larut dalam kesedihan yang sebenarnya. Tidak perlu. Gus Nur bukanlah sanak familinya. Tidak hubungan khusus di antara mereka, bahkan selama ini mereka tidak pernah ngobrol, hanya tegur sapa yang bersifat basa-basi. Ning Sarah termenung, kematian Gus Nur justru membuatnya sangat khawatir Ning Isma akan semakin dekat dengan Baharudin. Rasa cemburu muncul begitu saja tanpa bisa dicegahnya. Ternyata rasa cintanya belum juga memudar dan sepertinya semakin bertambah sejak kejadian di hotel. Kamu kenapa? Ning, Nyai Aisyah memandang wajah Ning Sarah dengan perasaan heran. Kenapa raut wajah anaknya seperti tidak senang mendengar kabar kematian Gus Nur? Seharusnya dia ikut berduka. Kita ke rumah Ning Isma. Mi, ajak Ning Sarah mengabaikan pertanyaan ibunya. Dia tidak mungkin mengatakan apa yang sedang dipikirkannya. Ayo, Ning, jawab Nyai Aisyah pelan. Dia masih berduka oleh kepergian Gus Nur sehingga reaksi spontan Ning Sarah diabaikannya begitu saja. Kedua ibu dan anak itu bergegas ke rumah Gus Nur yang sudah dipenuhi oleh para santri yang bersiap menyambut kedatangan jenazah Gus Nur yang masih dalam perjalanan. Semua perlengkapan untuk jenazah sudah dipersiapkan. Suasana duka begitu rasa dan terlihat dari para santri yang sebagian menangis. Nyai Aisyah dan Ning Sarah langsung masuk menuju kamar Ning Isma yang tertutup rapat. Keduanya saling berpandangan, tak tahu apa yang harus mereka lakukan. Coba kamu ketuk pintu, Ning. Seru Nyai Aisyah. Dia merasa sungkan untuk mengetuk pintu dalam situasi seperti ini, walau kehadirannya sangat diperlukan. Umi, saja. Jawab Ning Sarah menolak. Kenapa harus dia yang mengetuk pintu? Sedangkan kehadiran Nyai Aisyah lebih dibutuhkan dalam situasi seperti ini. Mereka berdua terdiam saat mendengar suara isak tangis sertahan dari dalam kamar. Mereka berusaha menajamkan telinga untuk bisa mendengar lebih jelas. Tidak salah lagi, itu suara Ning Isma. Sementara di dalam, Ning Isma duduk termenung dengan isak tangis yang berusaha ditahannya agar tidak terdengar keluar. Dia meratapi nasibnya yang tiba-tiba sudah menjadi janda dengan cara yang tragis. Suaminya Gus Nur tewas dalam kecelakaan. Memang dia pernah menginginkan, bahkan beberapa kali mendesak Gus Nur untuk menceraikannya dengan alasan perkawinannya mereka itu maram karena Gus Nur tidak pernah bisa memberinya nafkah batin. Namun Gus Nur selalu menolaknya dan mengatakan waktu itu akan segera tiba, dia akan meninggalkan Ning Isma. Apakah itu sebuah firasat yang dirasakan oleh Gus Nur dan aku tidak memahaminya? Sepertinya begitu. Gumam Ning Isma tanpa sadar isak tangisnya semakin keras mengiringi air mata yang mengalir deras membasahi sepasang pipinya. Ketabahannya hancur dalam sekejap. Mungkin dia tidak akan sehancur ini apabila Gus Nur menceraikannya dalam keadaan hidup. Sebuah ketukan lembut di pintu sama sekali tidak terdengar oleh Ning Isma. Dia larut dalam duka yang mencabik-cabik hatinya, bahkan ketika ketukan itu semakin keras dan suara panggilan Nyai Aisyah yang jernih sama sekali tidak terdengar oleh Ning Isma. Telinganya seperti tuli. Ning, buka pintu. Ning Sarah ikut memanggil dengan perasaan cemas. Akhirnya setelah mereka berdua memanggil dan mengetuk pintu tanpa ada reaksi dari Ning Isma, Nyai Aisyah berusaha mendorong pintu dan bersamaan dengan itu Ning Isma membuka pintu hingga tubuh Nyai Aisyah menabrak Ning Isma yang berakibat fatal. Ning Isma jatuh terjengkang dan kepalanya menghantam tepian ranjang besi membuatnya jatuh pingsan seketika. Ning, seru Nyai Aisyah dan Ning Sarah panik melihat Ning Isma tergeletak di bawah ranjang. Mereka bergerak setengah berlari menghampiri Ning Isma. Oke guys,